Malam itu, suhu jatuh hingga -30 derajat. Di tengah angin yang menjerit seperti suara yang lupa asalnya, berdirilah sebuah tenda kecil di hamparan salju pegunungan Ural. 9 pendaki terbaik kampus Ural Polytechnic Institute sedang beristirahat. Mereka berpengalaman, kuat, dan sudah berkali-kali menaklukkan gunung. Tapi malam itu, sesuatu membuat mereka bangun dengan panik. Tenda itu ditemukan terpotong dari dalam. Bekas sayatan panjang, seolah seseorang mencoba melarikan diri secepat mungkin. Dari titik itu, jejak kaki telanjang menyebar di salju menuju hutan gelap sejauh 1,5 kilometer. Bukan jejak orang yang berlari dalam ketakutan, tetapi jejak langkah yang masih teratur. Seperti mereka mendengar sesuatu atau mengikuti sesuatu di balik kegelapan. Ketika tim pencari akhirnya menemukan tubuh-tubuh mereka, sebagian membeku, sebagian patah tulang seperti terkena kekuatan luar biasa, dan sebagian lainnya hilang mata dan lidahnya. Tidak ada jejak makhluk liar, tidak ada tanda perkelahian, tidak ada intruder. Seolah gunung itu sendiri yang memilih siapa yang boleh kembali dan siapa yang harus tinggal dalam diam saljunya. Hingga hari ini, Dyatlov Pass in Siegen masih menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah manusia. Bagaimana menurutmu? Apa yang bisa membuat 9 pendaki berpengalaman memotong tenda mereka sendiri dan berjalan ke kematian dalam gelapnya malam bersalju? Tulis teorimu di kolom komentar. Karena mungkin apa yang kau pikirkan malam ini adalah bagian kecil dari rahasia yang sama. Untuk memahami tragedi Dyatlov Pass, kita harus kembali ke tanggal 1 Februari 1959. 9 pendaki berpengalaman itu berada di lereng Gunung Kholat Syakhl, sebuah tempat yang oleh penduduk Mansi disebut sebagai Gunung Kematian. Udara malam mencapai -30 derajat. Angin bertiup hingga 40 meter per detik. Dalam kondisi seperti ini, satu kesalahan kecil saja bisa memisahkan hidup dan kematian. Namun tidak ada tanda bahwa mereka melakukan kesalahan. Tenda mereka didirikan dengan rapi. Makanan disiapkan, kamera masih menyala. Segalanya terlihat normal. Sampai sesuatu terjadi di malam itu. Ketika tim penyelamat tiba, tenda ditemukan roboh sebagian dan terpotong dari dalam. Tidak ada jejak longsor yang besar, tidak ada tanda kekerasan, tidak ada suara pertempuran. Yang ada hanyalah jejak kaki telanjang yang menjauh dari tenda, menuju kegelapan. 4 korban ditemukan di hutan pertama. Mereka membangun sisa-sisa api kecil, seolah mencoba bertahan dari angin yang mengiris kulit. Sementara 4 lainnya ditemukan di jurang sedalam 13 meter dengan luka-luka yang tidak masuk akal. Tulang rusuk patah, tengkorak retak, dan organ dalam yang hancur, namun tanpa luka luar yang biasanya muncul akibat benturan keras. Menurut ahli forensik, Dr. Boris Vosrojenny, gaya tekanan yang dibutuhkan untuk menyebabkan cedera seperti itu setara dengan kecelakaan mobil atau ledakan. Namun, tidak ada bekas ledakan. Tidak ada puing, tidak ada tanda longsoran besar. Yang lebih aneh lagi,
Pakaian beberapa korban mengandung tingkat radiasi rendah. Catatan investigasi resmi Soviet menutup kasus ini dengan pernyataan singkat, kekuatan alam yang luar biasa. Namun para penyelidik modern mengatakan, sebuah kekuatan alam seharusnya meninggalkan jejak. Tapi di Dyatlov Pass, yang tertinggal hanyalah diam, salju, dan pertanyaan yang semakin dalam dari tahun ke tahun. Setelah puluhan tahun, para ilmuwan, pendaki, fisikawan, dan penyelidik kriminal mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di Dyatlov Pass. Tapi, setiap teori yang diajukan selalu berakhir di jalan buntu. Teori pertama adalah teori longsoran salju. Dalam logika fisika, tekanan longsor bisa menyebabkan cedera internal parah tanpa merusak kulit. Namun ada satu masalah besar. Lokasi tenda tidak cocok untuk longsor berskala mematikan. Kemiringannya terlalu landai dan tidak ada sisa-sisa longsoran besar ketika tim penyelamat tiba. Teori kedua datang dari fisikawan modern, Donny Eichar. Ia percaya bahwa angin kencang di Gunung Kholat Syakhl dapat menghasilkan infrasound, frekuensi rendah yang tidak terdengar telinga manusia, tetapi mampu memicu panik mendadak, mual, dan rasa takut yang tidak dapat dijelaskan. Dalam kondisi malam yang gelap dan sunyi, suara itu bisa saja membuat para pendaki keluar dari tenda tanpa berpikir panjang. Tapi teori ini juga tidak menjelaskan bagaimana tulang rusuk dan tengkorak bisa retak sedemikian parah. Teori ketiga adalah teori yang paling gelap, bahwa malam itu sebenarnya bukan fenomena alam sama sekali. Wilayah tersebut berada dekat jalur uji coba senjata Soviet. Beberapa ahli menduga bahwa para pendaki mungkin tidak sengaja berada di kawasan latihan militer dan terkena efek ledakan tekanan atau senjata eksperimental yang tidak pernah diakui pemerintah. Luka parah tanpa tanda luar, radiasi rendah pada pakaian, serta fakta bahwa penyelidikan ini ditutup dengan sangat cepat telah membuat teori ini terus hidup hingga hari ini. Ada pula teori liar lainnya, mulai dari serangan makhluk gaib hingga cahaya oranye di langit yang disaksikan penduduk setempat pada malam kejadian. Namun semua itu tidak pernah bisa dibuktikan. Yang kita tahu adalah ini: apapun yang terjadi malam itu, 9 pendaki berpengalaman memilih keluar dari tenda menuju suhu minus 30 derajat tanpa pakaian lengkap, seolah ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada dingin itu sendiri. Ada sesuatu dalam pegunungan yang membuat manusia merasa kecil. Di atas ketinggian, angin tidak hanya membawa dingin, tetapi juga suara-suara yang tidak pernah kita pahami sepenuhnya. Mungkin para pendaki itu tidak hanya menghadapi badai, atau longsoran, atau eksperimen militer. Mungkin mereka berhadapan dengan sesuatu yang lebih halus, lebih sunyi, dan lebih tua daripada semua teori yang kita buat.
Ada gunung-gunung yang tidak dapat kita taklukkan hanya dengan kekuatan fisik. Ada tempat yang menuntut manusia untuk diam dan mendengar. Pada malam itu, suhu jatuh hingga titik yang membekukan waktu. Angin meniup tenda mereka, seolah-olah gunung sedang berbicara, mengirim pesan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang berani menantangnya. Beberapa orang percaya bahwa Dyatlov Pass bukan hanya lokasi tragedi, tetapi sebuah tempat di mana alam menguji batas kesadaran manusia. Sebuah titik di mana logika berhenti dan insting mengambil alih. Jika benar begitu, mungkin yang terjadi malam itu bukanlah pelarian karena ketakutan, tetapi respons primitif terhadap sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata atau pikiran. Karena ada momen dalam hidup ketika tubuh bergerak sebelum pikiran sempat mengerti. Dan ada tempat di dunia ini yang membuat manusia lebih dekat dengan batas itu. Tempat di mana kesunyian terasa seperti sedang mengamati kita kembali. Dyatlov Pass bisa jadi bukan hanya misteri sejarah, tetapi cermin tentang betapa kecilnya kita di hadapan alam yang menyimpan kesadarannya sendiri. Lebih dari 60 tahun telah berlalu sejak 9 pendaki itu meninggalkan dunia di lereng sunyi Pegunungan Ural. Salju telah menutupi jejak mereka. Angin telah menghapus suara terakhir mereka. Namun misterinya tidak pernah benar-benar hilang. Semua laporan resmi, semua teori ilmiah, semua spekulasi yang berputar dari generasi ke generasi tetap tidak mampu menjawab apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Mungkin itu hanyalah fenomena alam, infrasound, longsoran kecil, atau badai yang memecah ketenangan jiwa. Mungkin juga itu adalah sesuatu yang tidak semestinya kita mengerti sepenuhnya. Karena tidak semua kejadian di dunia hadir untuk memberikan jawaban. Beberapa hadir untuk mengingatkan kita bahwa manusia bukan pusat dari segalanya. Di pegunungan, di padang salju, di tempat-tempat yang jauh dari cahaya kota, ada hukum lain yang bekerja. Ada suara-suara yang tidak bisa kita dengar, tetapi bisa menggerakkan tubuh untuk berlari ke dalam kegelapan. Dan ada kekuatan di alam yang tidak pernah berniat untuk dijelaskan sepenuhnya oleh manusia. Dyatlov Pass mungkin bukan hanya tragedi. Ia adalah cermin tentang betapa tipisnya batas antara keberanian dan kepasrahan, antara hidup dan keheningan, antara logika dan ketakutan primordial. Bagaimana menurutmu? Apakah 9 pendaki itu menjadi korban kekuatan alam ekstrim? Atau ada sesuatu di malam itu yang tidak bisa dijelaskan sains tetapi bisa dirasakan oleh jiwa manusia? Tulis teorimu di kolom komentar. Karena mungkin apa yang kau pikirkan malam ini adalah bagian kecil dari rahasia yang sama yang masih berdiam di balik salju Pegunungan Ural.